Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas. Sahabat USG dimanapun kalian berada, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya selalu berkah, rezekinya selalu berlimpah, dan insya Allah akan selalu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabat USG, yang mana pada kesempatan kali ini saya hadir bersama sahabat kita, teman kita yang pernah menjadi seorang mediator di program kami penelusuran jejak misteri, yaitu bersama Mas Santo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mas Santo, berbicara tentang gaib, ya, berbicara tentang gaib sudah berapa lama menekuni di bidang, ya bisa dikatakan supranatural? Karena sebelum dijawab, karena ini teman-teman kita di luar sana banyak yang belum tahu. Mungkin mereka hanya melihat di tayangan video kita. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ayo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama panjang saya Amri Susanto. Nama panjang? Nama panjang Amri Susanto. Amri Susanto. Amri Susanto. Saya lahir di Tembilahan. Lahir di Tembilahan. Oh, lahir di Tembilahan. Tembilahan dulu ya. Memang jujur, sahabatku, ya, selama beliau mengikuti di program penelusuran, yang saya tahu beliau ini lahirnya di Meranti. Yang saya tahu lahirnya di Meranti, di desa Maini. Yang saya tahu beliau ini lahir di Meranti, tinggalnya di desa Maini. Rupanya lahir di Tembilahan. Oke. Terus lahir di Tembilahan. Itu kan zaman dulu orang tua kan kerja bala gitu kan. Jadi saya lahir di sana, di hutan itu. Oh, lahir di hutan itu, jadi orang hutan. Jadi orang hutan. Oke, terus. Nanti kalau ditanya yang lain malah apa nama tuh, ke lain-lain lagi perginya kan. Oke, lanjut. Ya, dulu lahirnya di hutan itu. Kalau menurut orang tua saya lahir jam 2 pagi. Jam 2 pagi lewat berapaan gitu kan. Terus tunggu dulu, saya potong sedikit, maaf. Lahir di hutan, terus gimana tuh ceritanya? Nggak tahu. Siapa maksudnya yang membantu kelahiran? Yang membantu proses kelahiran. Ada sih kan. Kalau kita di sini kan, kalau di kampung-kampung atau di kota ya bidan atau dukun kampung. Ini di hutan, karena mungkin di hutan itu ada bidan, ada rumah sakit. Enggak. Jadi tempat saya tinggal itu kan ya memang di hutan kan, tapi jarak berapa kilo tuh ada kampung orang gitu. Jadi lokasi tempat kerja orang tua tidak jauh dari kampung. Ya. Gitu. Jadi di situ ada, bukan di hutan itu ada bidannya. Jadi Oke, lanjut. Jadi ada yang bantu kelahiran juga. Ada yang membantu bidan-bidan kampung lah. Jadi kalau masalah saya
nggak menekunin sih, masalah game ini saya nggak nekunin, tapi cuma hobi. Wah, hobi sama menekuni itu lain kan? Hobi sama menekuni lain. Kalau menekuni memang benar-benar mempelajari. Memang itu jalannya kan. Seperti ya bisa dikatakan seperti saya mempelajari tentang dunia paranormal kan. Itu baru menekuni. Kalau saya hobi. Kalau hobi ini ya hobi. Memang suka gitu. Entah anak mana jalannya, namanya suka. Ikut aja. Nah, mana pergi ikut aja. Oke, terus jadi karena ada hobi itu sejak umur 11 tahunan gitulah. Dari itu udah mulai hobi ke gaib, suka nonton film horor, film hantu, suka jalan-jalan tempat angkat orang kuburan seram. Pergi jalan gitu. Jadi hobinya di situ. Jadi entah macam mana. Itu berjalan dengan sendirinya gitu aja. Mengikuti aja tuh. Mengikuti aja. Enggak ada istilahnya tadi apa? Benar menekuni. Jadi ngikutin aja gitu. Oke. Terus yang ingin saya tanyakan tentang sejak dari umur berapa Mas Anto bisa merasakan kepekaan dengan energi astral? Kalau itu mulai umur 18-19 gitu lah. Udah bisa merasakan ya? Bisa merasakan suatu energi. Gesekan energi. Mungkin ada pernah melihat atau sosok-sosok makhluk astral? Kalau melihat belum pernah. Mungkin ada orang yang mungkin ada sebagian orang mengatakan melihat sekelebat makhluk lewat atau berbentuk cahaya. Kalau ada nggak? Kalau melihat nih nggak pernah sih, tapi kalau diganggu lah itu pernah. Nah, istilahnya tidak pernah melihat. Tapi pernah merasa diganggu. Itu seperti apa? Itu pas itu dulu. Sampai ngerokok. Itu pas kopinya masih ada? Ada. Kita ngopi dulu sahabatku. Waktu itu ya sambil cerita. Santai aja. Zaman dulu kan jalan-jalan pakai sepeda gitu kan. Jalan pakai sepeda dulu lah kita dulu jalan-jalan pakai sepeda gitu kan. Jadi kawan daripada ngebut-ngebutan naik sepeda kan ngebut-ngebutan, jadi saya tertinggal sendiri di belakang. Sendiri waktu itu cuaca pun lagi mendung, gerimis. Jadi saya pelan-pelan tapi saya kayu sepeda nih kayak nggak jalan, kayak berat betul gitu, kayak bentar. Waktu itu tertinggal sendiri kawan juga kan ngebut ke depan kan. Jadi kawan-kawan udah duluan nih. Saya di belakang dulu. Di belakang. Jadi saya mau nyusul, ya mau ngebut juga sih, tapi rasanya sepeda naik kayu berat betul, kayak nggak jalan, kayak bawa satu beban apa gitu kan. Seperti ada yang nahan gitu ya. Jadi saya sambil terjadi juga sih. Woi, manggil kawan-kawan tuh. Tak dengar aja, minta tolong dia bilang kan. Sepeda itu udah keadaan di kayu tapi nggak jalan, panik juga. Jadi kayak ada suara gitulah. Ada suara kayak mengerang gitu kan. Bukan suara tangisan, kayak ada suara mengerang, suara besar gitu kan. Jadi dalam saya ketakutan itu, saya tak baca apa yang dapat saya baca lah, tapi 9 apa yang baca itu tak lama doa, tak lama normal kembali gitu. Jadi sampai rumah itu baru saya cerita sama orang tua gini. Kalau bahwa saya tadi gini cerita lah yang tadi saya ceritakan. Jadi orang tua bilang ya apa ya, mungkin ada sesuatu yang menahan gitu.
Mungkin ada pengalaman lain? Pengalaman lain nggak ada sih. Tapi semenjak itu hobi kegaibannya makin menjadi, makin gila. Makin gila. Itu pernah nggak melakukan seperti ya kalau kita kan ada yang namanya tirakat, wiridan, terus Mas Santo pernah nggak? Oh ya ada juga sih. Pernah juga sih ya. Tapi itu nggak tahu sih dari mana saya bisanya itu kan. Kayak ada sesuatu yang dorong, kamu harus ini. Seperti ada dorongan apakah itu bisikan harus melakukan ini. Gitu ya. Kayak ada satu dorongan, nanti kamu lakukan ini. Ya. Itu memang kayak jalan sendiri tuh. Ya lakukan gitu kan. Jadi mengalir begitu aja. Kayak mengikuti lah, kayak hobi tadi mengikuti. Enggak menekuni. Mengikuti kayak ada yang ngarahi gitu, ngarahkan. Kayak gitu. Jadi lama-kelamaan makin menggila. Memang makin hobi, memang suka betul. Kata orang mana tempat angker, pergi jalan. Kata orang sini pernah nampak ini, pernah lihat ini, tunggu. Memang ditunggu betul. Memang kepengen merasakan. Memang kata orang pernah nampak gini di sini, gini, saya tunggu. Tapi nggak ada pun gitu. Tapi nggak ada. Gitu ya. Kalau orang senang lihat ya, saya pengen lihat. Nggak ada. Terus Mas Santo tentang program kita penelusuran jejak misteri, itu kapan pertama sekali lihat tayangan program kami pada waktu itu? Dan bisa tertarik. Kalau itu awalnya nggak lihat video sih, cuma karena gini sahabatku, saya dengan Mas Santo itu bukan membuat konten dari awal, tidak Mas Santo ya? Tidak. Karena sudah berjalan beberapa tayangan video penelusuran, terus beliau chat, messenger atau messenger iya kan? Messenger. Waktu itu kan saya Facebook dan buka Facebook, ini ada dunia spiritual. Berarti saya cek orangnya sih, orang rukun, nggak jauh nih kan, bilang orang rukun. Mungkin kita sobi gitu kan, saya pikir. Jadi saya imbau kan, imbau. Entah bagaimana kan kita jumpanya di rumah sakit Dora. Bentar. Di rumah sakit Dora. Iya. Pas ada saudara. Iya, waktu itu saudara Mas Santo, abang atau adik saya. Adik ya, yang kena kecelakaan itu. Oke, terus bapaknya. Terus kita cerita kan. Jadi dan pada waktu itu saya juga lihat pasien juga pada waktu itu. Pasien yang kalau menurut kita kan ada gangguan non medis. Ya waktu itu pasiennya nggak berhadapan. Jadi saya tengok pasiennya, wah ini pasiennya gini. Kebetulan terus Mas Santo langsung menyodorkan kepada saya pada waktu itu. Ini orangnya. Padahal Mas Santo sendiri mampu, bisa kan? Enggak ada istilah mampu nih, enggak ada. Cuma menyodorkan di situ kan. Oke, lanjut Mas Santo. Terus baru kita cerita, terus nggak lama, jarak berapa hari? Seminggu lah. Lebih kurang seminggu. Pak Misran ada hubungi saya, katanya guru mau ada penelusuran di Maini. Itu pertama kali saya ikut di Maini. Di Maini. Ikut pertama kali di sekolah di Maini. Dan kalau tidak salah, waktu penayangan penelusuran kita di Maini, waktu itu Mas Santo belum menjadi mediator, belum jadi mediator. Itu baru hobi lah. Atau hobi tadi itu lah. Ikut menghadiri pada waktu itu kan. Iya, menghadiri di situ.
Terus apa yang dirasakan pada waktu itu Mas Santo? Meskipun tidak ikut bisa dikatakan berkecimpung di dalam program tersebut, cuma ikut menghadiri. Ya. Waktu itu pertama waktu kita ke lokasi ya, memang agak beda. Kayaknya kehobian itu makin meningkat lagi. Kayaknya ada suatu energi yang mendorong kita untuk berkecimpung di situ. Masuk kayak gitu. Nah, gitu. Nah, mulai di situlah kita komunikasi terus pertama sekali menjadi mediator. Pertama kali menjadi mediator itu waktu di tayangan mana tuh? Enggak, ini waktu latihan enggak? Waktu kita ada pasien. Ya, ada pasien. Waktu kita ada pasien. Ada pasien. Nah, di ini. Iyalah, waktu ada pasien ini. Iya. Waktu itu di kediaman Pak Misra? Enggak? Bukan ya? Di rumah siapa dulu? Dulu datang pun Pak Misra kan? Saya yang mediator. Saya pun tak tahu, saya pertama tak tahu. Tak tahu nak jadi mediator itu macam mana, tak tahu. Terus pertanyaan saya Mas Santo, apa yang dirasakan waktu pertama sekali menjadi mediator? Kalau rasanya memang ya, kalau bahasa anak muda sekarang itu kayak anjir banget gitu. Anjir banget rasanya gitu. Ya. Karena mungkin karena suatu hobi tadi ya, suatu energi gaibnya ada. Jadi kayak memang ngikutin aja. Jadi mediator. Apa itu mediator? Mediator tak tahu saya. Mediator suruh duduk. Suruh diam. Gitu aja. Ikutin aja. Terus yang dirasakan pada waktu itu seperti apa tubuh Mas Santo? Kalau yang pertama itu ketika saya melakukan menarik energi untuk masuk ke dalam tubuh. Yang pertama itu rasanya memang apakah seperti panas, agak panas hangat gitu kan. Agak hangat. Ya saya ikutin aja. Saya ikutin makin dalam aja. Lepas itu saya tak tahu lah. Mengikuti. Pokoknya intinya mengikuti, saya tak tahu. Terus ketika sudah terjadi semacam reaksi di dalam tubuh itu, pikiran sadar nggak? Kalau pikiran kita sempat nggak merasakan kita pikiran tetap jalan, kita pikiran tetap connect ya, connect. Tapi istilahnya macam mana mau jelaskannya? Kayak ada yang mengendali, ada kayak mengendalikan sendiri, gitu. Kurang itu. Terus merasa aneh tidak? Kok tiba-tiba suara mulut saya ngomong sendiri? Itu ya. Kayaknya gimana ya? Pokoknya beda lah. Beda ya. Setelah itu kayak nggak percaya juga sih, benar atau tidak? Benar atau tidak ini tadi apa ini kan? Gitu ya. Kalau untuk latihan kayak mediator itu belum pernah sih. Tapi karena itu baru pertama sekali. Karena tidak pernah yang namanya melakukan proses pelatihan. Tidak pernah kan? Belum pernah sih. Terus setelah selesai waktu itu menjadi mediator, apa yang dirasakan tubuh waktu itu? Oleh itu tubuh memang lumayan capek sih. Capek ya. Kayak habis kerja guling. Merasa kapok nggak? Enggak juga sih. Tapi semakin itu penasaran makin lain lagi. Penasaran. Penasaran gimana? Oke, coba lagi. Tapi akhirnya mapan sendiri gitu. Dari itu mulai timbul hal-hal lain. Hal-hal yang seperti apa tuh Mas Santo? Ya kayak istilahnya macam merasakan suatu energi itu bisa terlalu cepat gitu, secepat itu bisa
terlalu mudah itu lah istilahnya. Tingkat kepekaan itu makin tajam ya. Tajam. Apakah ini sebuah informasi energi positif atau negatif, itu terpulang diri kita masing-masing. Terus mungkin ada cerita-cerita lain lagi seputar perjalanan penelusuran kita. Cerita apa ya? Tempat yang paling ekstrim. Tempat yang paling ekstrim yang pernah kita telusuri, Mas Anto. Tempat yang paling ekstrim kita telusuri di ini. Di mana kita sekolahan mana? Oh, waktu itu kita di seberang. Di Penyagun. Bukan. Bungur. Bungur. Di sekolahan tuh. Di Bungur sana. Itu saya belum bisa full mediator, belum bisa. Saya hanya belum ya? Belum. Itu. Berarti waktu yang di Bungur yang menjadi mediator itu Kang Husni, si siapa? Wanto. Ya, 2 orang itu. Kang Husni sama Wanto ya? 2 orang. Jadi saya walaupun saya belum bisa mediator, tapi menurut saya itu yang paling ekstrim. Itu karena ada suatu pertempuran. Itu yang ekstrim. Kalau tempat-tempat lain dan biasa yang ekstrim di sana. Sebenarnya kalau tempat itu sih ya ada ekstrimnya juga sih kan. Tapi kalau yang ekstrim itulah yang di sekolahan. Yang di sekolahan tuh ya. Meskipun pada waktu itu belum menjadi mediator, tapi merasakan energi itu udah lumayan. Udah lumayan. Selain di tempat tersebut, Mas, di lokasi lain? Lokasi lain kalau yang di Alai, kuburan siapa itu? Oh iya, yang Dato yang pernah penarikan mustika juga. Yang tidak jauh dari laut. Itu termasuk ekstrim juga. Itu lumayan. Sampai malam juga nggak bisa tidur. Sampai malam bisa tidur. Itu gara-gara ada yang seperti dihantui atau bukan, masih ada suatu energi yang mengikuti sampai rumah itu, sampai mengalami efek samping seperti itu ya. Nggak bisa tidur, itu badan 2 hari panas gitu. Wah, ini bagus ini. Terkadang energi negatif di dalam tubuh kita itu melekat belum tercuci habis kayaknya. Tapi hal-hal lain lagi yang mau disampaikan Mas Anto biar sahabat-sahabat kita tahu. Ya, kalau apa yang saya sampaikan sih, kalau yang mana-mana yang hobi spiritual atau kegaiban nih, jangan tanggung lah. Jangan nanggung. Jangan istilahnya iya tak atau takut tuh jangan. Pokoknya kalau udah hobi, suka, ayo jalan. Gitu aja. Jangan tunggu takut lah ini lah, jangan. Harus mantapkan juga ya. Mantapkan. Nanti dia jalan sendiri. Dan harus benar-benar belajar gitu ya. Harus benar-benar belajar. Ya. Jangan tanggung. Jangan nanti saya hobi yang angker-angker. Nanti tiba tempat angker ada rasa takut gini. Jangan. Pokoknya kalau udah hobi tempat angker, jalan, ayo. Itu baru nanti dia jalan sendiri. Oke. Kalau kita tanggung nanti yang ada bisa gila. Gak gila sih. Kayak gitu. Jadi malah kesempatan oleh bangsa jin itu kan, bangsa kafir untuk bagaimana membelokkan kita ke jalan yang salah. Karena kita mempelajari
dunia kegaiban. Nah, itu bagaimana untuk memberikan pemahaman. Nah, ini kan kalau menurut pemahaman kita nih, Mas. Nah, kita memberikan pemahaman kepada sebagian masyarakat, sebagian orang di luar sana. Oh, ternyata begini cara bangsa jin, syaitan untuk mengkelabui manusia, untuk memanipulasi manusia. Nah, karena mereka mempelajari juga kehidupan manusia, nah, kan gitu. Dengan kelicikan mereka. Nah, manusia juga mempelajari kehidupan mereka. Nah, agar tidak tertipu daya, dengan kelicikan, dan kita bagaimana untuk menipu daya mereka dengan kecerdikan kita. Nah, gitu. Kalau mereka dengan kelicikan, kalau kita dengan kecerdikan syaitan dari golongan jin. Nah, itu sedaya upaya bagaimana manusia itu agar tersesat mengikuti jalannya. Ya. Dan kita harus berhati-hati, kuatkan diri kita, batin kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat kita bersandar, tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tayangan-tayangan kami, penelusuran kami di berbagai daerah, di berbagai tempat, itu hanya bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan semacam edukasi, pemahaman, bukan untuk dipercayai. Ingat sahabatku, bukan untuk dipercayai. Itu tergantung bagaimana kita mengambil sikap yang positif. Cerdaskan pikiran kita, hati kita. Insya Allah kita pasti ada manfaat di dalam. Terus program kami di channel bersama USG. Jangan lupa like, subscribe, share. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang lain. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.